menentang, mengkritisi pemerintah segala macam tuh nggak ada dalam DNA-nya Partai Golkar. Begitu juga di pihak penguasa, meskipun Partai Golkarnya mungkin kalah dalam Pilpres, tapi mereka butuh talent-talent, butuh figur-figur yang mampu mengelola dan mengorganisir kementerian-kementerian tertentu. Dan orang ini mungkin hanya bisa dicari di Partai Golkar. Makanya ada kementerian-kementerian tertentu itu hampir nggak pernah lepas dari Partai Golkar. Kalau lepas itu paling lepas 1 tahun aja dari Partai Golkar. Begitu ada reshuffle kabinet, diganti sama kader Partai Golkar lagi. Anda bisa cari itu kementeriannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam mikrofon Hasan Nasbi episode ke-66. Dengan status suara belum pulih 100%. Sudah lumayan tapi belum pulih 100%. Jadi kali ini saya mau membahas sebuah partai aja ya. Karena partai ini kemarin merayakan ulang tahun yang ke-58. Jadi tepat di tanggal 20 Oktober kemarin itu partai ini merayakan ulang tahun ke-58. Jadi partai ini zodiaknya masih Libra. Sama dengan saya. Jadi kita bahas ini karena momennya momentum yang pas. Partai Golkar ini menarik untuk dibahas karena mungkin kalau buat yang usianya berapa? 20 sampai 30 tahun sudah bisa memilih tapi mungkin tidak terlalu familiar dengan partai ini. Tapi partai ini adalah mungkin satu-satunya partai di Indonesia yang sampai saat ini tidak pernah tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Jadi sejak berdirinya di tahun 64 memang belum ikut pemilu ya. 20 Oktober 64 itu berdiri namanya Sekretariat Bersama Golongan Karya, Sekber Golkar. Baru ada pemilu tahun 1971. Begitu ikut pemilu tahun 71 langsung menang telak dengan perolehan 62%. Nah sejak saat itu sampai akhir Orde Baru mereka suaranya 60-70% lah. Dan tidak pernah tidak jadi penguasa. Setelah masuknya Orde Reformasi, Golkar itu paling jadi oposisi paling lama 1 tahun. Biasanya jadi oposisi karena calon presiden mereka kalah dalam Pilpres. Jadi mungkin kalah dalam Pilpres 2004, ya oposisi lah 1 tahun. Tapi setelah itu Golkar selalu menjadi bagian dari kekuasaan. Ya, jadi ini partai yang bisa dibilang hampir tidak pernah mengenyam perasaan jadi oposisi. Kalaupun jadi oposisi paling lama satu tahun saja. Jadi sisanya dia menjadi bagian dari kekuasaan. Jadi partai ini nggak pernah kere nih. Partai ini nggak pernah dalam keadaan miskin, ya kayak gitu. Jadi ini yang mungkin bisa disebut sebagai satu-satunya partai di Indonesia yang DNA-nya adalah DNA penguasa. DNA-nya adalah DNA pemerintah. Karena mereka nggak pernah punya pengalaman jadi oposisi. Ya karena itu tadi ya, setahun jadi oposisi habis itu langsung ditarik jadi bagian dari pemerintah. Itu juga mungkin itu karena 2 faktor. Faktor pertama karena dari dalam partainya sendiri nggak bisa. Maksudnya nggak bisa tuh melawan pemerintah tuh nggak ada dalam pikiran mereka. Menentang, mengkritisi pemerintah segala macam tuh nggak ada dalam DNA-nya Partai Golkar. Begitu juga di pihak penguasa, meskipun Partai Golkarnya mungkin kalah dalam Pilpres, tapi mereka butuh talent-talent. Butuh figur-figur yang mampu mengelola dan mengorganisir kementerian-kementerian tertentu. Dan orang ini mungkin hanya bisa dicari di Partai Golkar. Butuh juga sokongan politik dari partai yang lincah dan mahir berpolitik di parlemen. Dan ini hanya bisa didapatkan kalau pemerintahan mendapatkan sokongan dari Partai Golkar. Makanya dua pihak ini dengan gaya tarik menarik seperti ini itu yang menyebabkan Golkar nggak tahu caranya jadi oposisi. Dia taunya jadi pemerintah. Jadi sejarahnya Partai Golkar ini dulu dibikin tahun 64 itu memang dibikin oleh tentara. Dibikin oleh Tentara Nasional Indonesia waktu itu ABRI lah. Jadi waktu itu kan partai-partai itu tahun 59 tuh partai-partai itu bertengkar aja kerjanya kan, sampai dibubarkan konstituante oleh Presiden Soekarno pada waktu itu karena capek melihat partai-partai ini bertengkar terus. Kemudian kita masuk ke dalam era demokrasi
terpimpin. Nah, begitu melihat PKI menjadi sangat kuat, maka tentara waktu itu menginisiasi membentuklah namanya Sekretariat Bersama Golongan Karya. Ini untuk menampung golongan-golongan fungsional yang nggak terafiliasi dengan partai politik manapun. Jadi karyawan, ya, maka dibikinlah Soksi misalnya. Itu ditampunglah karyawan-karyawan yang tidak berafiliasi ke partai manapun, gabung di Sekber Golkar. Nelayan, petani, HKTI itu dulu bagian dari Golkar, HNSI itu bagian dari Golkar, atau misalnya para profesional yang bergabung dalam kekeluargaan masyarakat kekeluargaan gotong royong MKGR, yaitu gabung di Sekber Golkar namanya. Nah, Sekber Golkar ini kemudian memang unik ya. Dia nggak berbadan hukum partai politik, tapi kemudian mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu. Karena tahun 64 itu Pak Harto sudah naik panggung, maka yang bukan partai politik ini bisa ikut pemilu dan kemudian menang. Menang dengan angka yang telak. Nah, begitu terus sepanjang Orde Baru sampai pemilu tahun 97, itu selalu dibilang bahwa pemilu kita diikuti oleh dua partai politik itu maksudnya Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, PDI dan P3, dan satu golongan. Jadi agak unik pemilu Indonesia pada saat itu ya, golongan ini itu golongan karya. Jadi badan hukumnya memang bukan partai politik tapi golongan karya. Tapi dia berperilaku seperti partai politik. Bahkan di akhir-akhir menjelang akhir masa Orde Baru itu semuanya serba monoloyalitas. PNS monoloyalitas ke golongan karya, TNI monoloyalitas ke golongan karya, Korpri, guru-guru monoloyalitas ke golongan karya. Jadi banyak sekali waktu itu monoloyalitas. Jadi begitu ceritanya, memang Partai Golkar ini unik. Yang besar di Orde Baru tentu paham, yang lahir dari tahun 90 ke sini tentu tidak terlalu familiar dengan partai ini. Tapi partai ini bahkan setelah Orde Baru ditumbangkan sekalipun dan Golkar merupakan penopang utama Orde Baru, partai ini nggak pernah jadi partai kecil juga. Jadi bahkan tahun 99 ketika semua orang memaki Partai Golkar, memusuhi Partai Golkar, dia muncul jadi pemenang kedua. Tahun 2004 itu ketika maki-makian ke Partai Golkar masih cukup tinggi, sentimen masih cukup tinggi, malah dia muncul jadi pemenang pemilu, padahal dia nggak punya presiden. Presidennya yang menang waktu itu Pak SBY, tapi partai yang menang pemilu waktu itu adalah golongan karya. Ketuanya waktu itu Akbar Tanjung, perannya jadi ketua DPR. Tapi ini uniknya Golkar, dia menang pemilu di bawah pimpinan Akbar Tanjung, tapi Akbar Tanjung nggak dibilang sukses, nggak dianggap itu sebuah prestasi memenangkan Partai Golkar. Jadi orang Golkar nggak peduli prestasi kayaknya waktu itu ya. Karena ketika Akbar Tanjung berhasil membawa Partai Golkar menjadi pemenang pemilu, cuman memang kalah pilpres. Pada Munas tahun 2005, waktu itu Partai Golkar masih jadi oposisinya pemerintah SBY itu. Akbar Tanjungnya kalah. Kalah dengan siapa? Kalah dengan Yusuf Kala. Yusuf Kala waktu itu wakil presidennya Pak SBY. Jadi memang Partai Golkar itu bawaan DNA-nya nggak bisa lama-lama menjadi oposisi. Walaupun Akbar Tanjung berprestasi memenangkan Partai Golkar, tapi nggak punya presiden dan nggak masuk dalam pemerintahan, nggak dihitung sama kader-kader Partai Golkar yang lain. Pokoknya kita mau masuk kekuasaan. Nah, caranya menjadi bagian dari kekuasaan adalah apa? Ya jadikan Yusuf Kala sebagai ketua umum Golkar. Kenapa? Ketua Yusuf Kalanya wakil presiden pada saat itu. Jadi memang ini partai nggak bisa jadi oposisi. Dan memang tenaga-tenaga terampil dalam pemerintahan memang banyak lahir dari partai ini. Ini memang partai yang menghasilkan banyak sekali teknokrat, orang-orang terdidik yang ahli di bidang-bidang tertentu, tapi juga sekaligus menjadi orang partai politik. Beda dengan partai-partai lain yang mungkin belum bisa membangun teknokrasinya sendiri. Di samping memang perjalanan hidupnya tidak seperti itu, jadi mungkin tokoh-tokohnya juga tidak ada yang seperti itu. Jadi kalau mau mencari orang politik sekaligus teknokratis, rata-rata orang mencari ke Golkar. Jadi dia punya keilmuan, punya skill, punya pendidikan yang memadai, punya pengalaman di sektor itu yang juga memadai. Kemudian dia sekaligus juga merupakan anggota partai politik, kader partai politik. Jadi di partai ini yang memang dicari yang seperti itu. Makanya ada kementerian-kementerian tertentu
itu hampir nggak pernah lepas dari Partai Golkar. Kalau lepas itu paling lepas 1 tahun aja dari Partai Golkar. Begitu ada reshuffle kabinet, diganti sama kader Partai Golkar lagi. Anda bisa cari itu kementeriannya. Hampir pasti itu kader Partai Golkar yang ngisi, walaupun dia kalah pilpres. Gitu. Tapi yang menarik dari Partai Golkar ini adalah karena memang dibentuknya oleh golongan-golongan fungsional, golongan-golongan kekaryaan, gitu, maka memang partai ini akhirnya tidak bisa menghasilkan atau melahirkan figur populis yang besar. Ya. Jadi figur populis kayak Ibu Mega, figur populis kayak Pak Jokowi, figur populis kayak Pak SBY, itu Pak Prabowo, itu susah lahir dari rahim Partai Golkar. Ya, ketika dia masih ada dalam Partai Golkar, susah lahir orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena memang nggak bisa partai ini tampil dengan jargon-jargon yang heroik, ya. Misalnya jargon-jargon, misalnya kita anti modal asing, nggak bisa Partai Golkar. Karena secara teknokratis, secara saintifik, nggak mungkin itu anti modal asing, itu bisa berjalan. Anti kenaikan BBM misalnya, nggak bisa Partai Golkar bicara untuk mendapatkan voting pemilih, demi mendapatkan suara masyarakat, kemudian kita tolak kenaikan BBM. Nggak pernah itu Partai Golkar bisa kayak gitu. Kenapa? Karena menurut perhitung-hitungan teknokratis mereka, nggak bisa kalau BBM nggak naik. Nggak bisa kita mendengar lahir figur-figur heroik dari Partai Golkar yang bilang tolak asing, anti asing, anti kepentingan asing, pokoknya nasionalisasi semua tambang, nasionalisasi semua perusahaan yang ada di Indonesia, itu kan heroik. Itu sama sekali nggak bisa. Sama sekali nggak bisa partai statement kayak gitu, atau ada tokoh-tokoh yang muncul dengan statement kayak gitu dari Partai Golkar. Jadi ini seperti kekuatan sekaligus kelemahan di Partai Golkar. Dengan status yang seperti itu, Golkar tidak pernah bisa punya figur sentral. Jadi karena tidak memiliki figur sentral yang kebesaran satu figur itu melebihi kebesaran partai, ini jadi kekuatan sekaligus kelemahan Partai Golkar. Yang jadi kelemahan adalah partai ini nggak bisa bubble, nggak bisa tiba-tiba membesar karena punya satu orang figur yang heroik dan populis. Jadi dia nggak bisa tuh membesar kayak gitu. Tapi kekuatannya adalah partai ini bisa punya umur yang panjang. Dia tidak bergantung kepada figur tertentu. Jadi kita bisa lah membayangkan Partai Golkar tanpa Akbar Tanjung, bisa. Kita bisa membayangkan Partai Golkar tanpa Abu Rizal Bakri, tanpa Yusuf Kalla, tanpa Setia Novanto, bahkan tanpa Erlangga Hartarto. Kita bisa membayangkan Partai Golkar tetap hidup dan besar. Tapi partai-partai yang punya figur sentral yang begitu kuat, itu partainya bisa bubble, bisa membesar tiba-tiba. Membesar tiba-tiba dan besar sekali. Kayak Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Gerindra, yang kayak gitu tuh bisa membesar tiba-tiba karena dia ditopang oleh satu figur besar yang kebesarannya melebihi kebesaran partai. Tapi kelemahannya adalah partai-partai yang bergantung kepada figur sentral ini, kita sulit membayangkan dia selamat. Sulit membayangkan dia bisa bertahan ketika figur sentral ini sudah tidak ada lagi, atau sudah tidak mampu lagi memimpin partai, atau karena usia ya nggak bisa apa-apa lagi. Kan kita sulit membayangkan PDIP tanpa Ibu Mega. Kita juga sulit membayangkan suksesinya seperti apa di PDIP. Kita bahkan sulit membayangkan Demokrat tanpa Pak SBY walaupun sudah suksesi ke anaknya. Tapi kalau Pak SBY-nya nggak ada, gimana nih partai? Karena kebesaran partai ini memang bergantung kepada kebesaran Pak SBY. Begitu juga Gerindra. Kita sulit membayangkan Gerindra tetap besar, tetap hebat, tetap kuat seperti sekarang kalau Pak Prabowo karena uzur mungkin nggak bisa lagi aktif di partai, atau karena usia yang memang sudah selesai. Jadi ini ada keuntungan dan kelemahan. Tapi menurut saya Partai Golkar berdiri di posisi yang tidak punya keuntungan jangka pendek. Figur-figur heroik, figur-figur populis tadi nggak ada, tapi dia punya modal untuk keuntungan jangka panjang. Apa itu? Dia nggak bergantung kepada satu figur. Tapi nggak bergantung ke satu figur ini memang karena banyak orang-orang besar di Golkar yang relatif setara. Jadi semuanya merasa paten. Jadi Anda paten, saya juga paten gitu. Dan orang-orang kayak gini di Golkar banyak. Itu yang menyebabkan juga Golkar itu bisa melahirkan banyak partai-partai anak yang kemudian besarnya bisa menyaingi kebesaran Golkar.
gitu. Jadi kayak Partai Nasdem itu kan pecahannya Partai Golkar karena ngerasa kalah dalam Munas. Kemudian tapi yang menang itu Paten, tapi saya juga Paten, saya lahirkan Partai Nasdem. Dan kebesarannya hampir sama besar dengan Partai Golkar. Kan Hanura itu juga pecahan dari Partai Golkar. Karena kalah dalam pemilihan ketua umum Golkar, saya bikin partai sendiri aja namanya Hanura gitu. Atau misalnya Gerindra, itu kan juga pecahan Golkar. Karena gagal menjadi capres dari Partai Golkar, karena gagal merebut tampuk pimpinan dari di Partai Golkar, ya udah saya bikin partai sendiri namanya Gerindra. Jadi kalau dikumpul-kumpul kekuatan orang-orang paten Golkar ini, kalau dikumpul-kumpul dia jadi pemenang pemilu loh. Partai Gerindra berapa persen? Partai Golkar berapa persen? Partai Nasdem ini yang anak kandung loh, belum yang anak tiri loh. Yang anak kandung aja tuh besarnya luar biasa. Tapi semoga sudah berhenti lah. Jadi merasa paten-paten di kalangan tokoh Partai Golkar ini semoga sekarang sudah nggak lagi. Sudah berhenti dan punya kesadaran sebagai sebuah organisasi. Karena kalau perasaan paten-paten ini masih dipelihara, wah kalau saya kalah nih saya bikin partai baru lagi nih, Partai Golkar makin lama makin kecil. Semoga kesadaran ini sudah ada di tangan Partai Golkar. Jadi itu mungkin yang bisa kita bahas sekilas ya soal partai yang menarik ini, partai yang tidak pernah punya pengalaman dan DNA sebagai oposisi tapi selalu sebagai bagian dari kekuasaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.